Perkenalkan, nama saya Iwayan Galangadana, NIM 132170035, untuk kuliah robotika. Kali ini ada tugas untuk presentasi. Bagian saya mendapat topik underwater drones yang menggunakan perbedaan temperatur laut untuk men-recharge dirinya sendiri begitu. Nah, apa yang menarik dari materi ini? Mari kita akan lihat. Di sini kita ada mengenai SeaTrack Startup, ada produknya yaitu SL1 Thermal Energy Harvesting System, ada juga produk yang sedang diproduksi akan selesai 2021, namanya SLG Powered Underwater Glider. Nah, apa sih SeaTrack itu? SeaTrack itu adalah perusahaan yang bergerak di bidang harvesting solution. Jadi yang akan kita bicarakan ini adalah produknya SeaTrack nantinya gitu. Dia ini adalah perusahaan yang menghasilkan teknologi yang eco-friendly begitu untuk mendayai atau mensuplai daya equipment yang bisa bekerja di laut. Salah satunya itu tadi ada floater nantinya, ada glider, ada underwater drone. Gitu. Tujuan perusahaan itu sebenarnya secara intinya adalah dia itu mengupayakan agar penelitian oceanografi itu bisa lebih masif. Nah, ada seorang yang bernama Henry Stommel, itu adalah pioner di bidang oceanografik. Dia itu pernah membayangkan bahwa suatu saat nanti di ocean itu, di samudera kita tuh, di laut bumi itu akan ada network terapung begitu yang bisa menyuplai daya sendiri dari energi samudera, dan network ini bisa menghimpun data bawah laut seperti satelit kita yang menghimpun data permukaan bumi dan bisa tampilkan pada orang-orang permukaan bumi begitu cita-citanya. Nah, dari quest ini kemudian perusahaan SeaTrack mengusahakan begitu. CEO SeaTrack bernama Yi Chao mengatakan bahwa luar angkasa itu sama misteriusnya dengan bawah laut kita, dan untuk menjajah bawah laut itu sayangnya memerlukan biaya mahal. Oleh karena itu, bagaimana cara mengupayakannya? Nah, dengan cara ini ada berhubungan dengan drone, karena di masa depan itu kan diprediksi bahwa drone itu akan sangat digunakan begitu. Maka dari itu kita akan mengusahakan bagaimana biar drone itu memiliki lifetime yang panjang, memiliki periode misi yang panjang dengan cara memberikan dia kemampuan untuk bercas diri sendiri dengan menggunakan thermal energy harvesting ini. Dan itu dilakukan tanpa menggunakan lithium baterai. Jadi memang eco-friendly begitu, tanpa menimbulkan sama sekali toksik. Nah, petinggi perusahaannya ada Yi Chao, PhD, CEO-nya, kemudian ada CSO, Dave Fratantoni. Mereka ini masing-masing orang yang telah berkecimpung di bidang engineering cukup lama ya. Kalau di itu Yi Chao di NASA selama 20 tahun di Jet Propulsion Laboratory, kemudian Dave di Woods Hole Oceanographic Institution sebagai physical oceanography dan engineering juga begitu. Dia adalah penggagas atau pionir underwater robotik begitu. Nah, produk si track ini. Nah, ini kalau lihat ini. Nah, ini adalah produk si track. Ini adalah produk dari perusahaan lain yang namanya floaters. Nah, ini umum nih, floaters digunakan untuk mengakuisisi data bawah laut. Nah, biasanya floaters ini memiliki ilmu lifetime yang singkat begitu. Nah, dengan adanya teknologi si track ini yang dipasang dua di sebelah kiri dan sebelah kanan ini, maka lifetime itu ya bisa lebih panjang, paling tidak 10 kali lipatnya. Juga periode misinya bisa lebih panjang lagi gitu. Memungkinkan si floaters ini menghimpun data sampling data lebih banyak dan lebih lama begitu. Untuk keperluan itu networking tadi, bahwasanya diupayakan network yang bisa memberikan data bawah laut secara update gitu. Nah, bagaimana cara kerjanya? Cara kerjanya adalah teknologi sebenarnya sudah dipatentkan sejak tahun 2018 oleh Yi Chao. Teknologinya menggunakan PCM, Phase Change Material. Jadi material ini ketika dia berubah fasa daripada cair ke gas dengan memanfaatkan suhu bawah laut yang kecil tadi yang sekitar 10 derajat Celcius itu, nah akan terjadi perubahan tekanan begitu. Perubahan tekanan ini yang kemudian akan digunakan untuk menghasilkan listrik oleh sistem. Inilah yang dimanfaatkan oleh si track. Gitu. Konsep dari samudera untuk samudera gitu. Penelitian untuk samudera, energi dari samudera juga. Nah, ini sudah dibuktikan dengan menggunakan navis profiling milik Seabird Scientific gitu. Sampai ke kedalaman 1000 meter. Akan diusahakan bagaimana biar sampai ke kedalaman 2000 meter gitu.
SL1 ini dibuktikan juga meningkatkan profiling rate, lifetime, memangkas biaya per profil, juga mendukung sensor yang menggunakan energi secara intensif untuk studi akustik maupun biogeochemical. Nah, inilah yang diupayakan oleh SeaTrack, bagaimana biar menghasilkan data lebih masif begitu, sehingga network seperti yang dibayangkan oleh Henry tadi bisa terwujud begitu. Nah, berikut kira-kira cara kerja ya si floater itu. Ya, pertama dicelupkan, kemudian dia menghimpun data, melakukan misinya. Nah, selama misi itu dia bisa ngecharge gitu. Kira-kira dia di kedalaman 1000-2000 meter tuh 10 hari baru naik lagi begitu untuk mengirimkan data yang telah diakuisisi ke satelit menggunakan GPS. Nah, seperti yang dikatakan di sini, dengan teknologi SL1 ini, apapun yang dibayangkan oleh Henry Stommel agaknya mulai semakin bisa terwujud begitu. Dari sini juga sebenarnya tidak perlu sering kali kita itu melakukan maintenance karena energi bisa di-recharge langsung dari laut begitu. Naik ke atas itu digunakan untuk ini aja, menyampaikan data yang telah diakuisisi. Seperti ada poin 4 ini. Data status to end user. Nah, yang kelimanya juga once command system release anchor, kemudian dia floating, kemudian di recovery ke surface ship. Jadi dengan teknologi SL1 ini setiap saat diperlukan maintenance yang sebelum-sebelumnya karena lifetime-nya dan periode misinya pendek, jadi harus sering di maintenance begitu. Terus ada juga SLG for underwater glider. Nah, glider itu seperti yang digambarkan sebelah kiri ya, seperti kapal misi lah. Nah, nanti si track yang tadi yang sebelumnya digunakan, nah di sini akan diadaptasi bagaimana biar cocok dengan glider yang di sini gitu. Tapi tetap saja akan perlu nanti suatu modifikasi, tapi modifikasi yang minor change gitu, agar arsitekturnya ini cocok dipasangkan dengan modulnya itu gitu. Meskipun ada perubahan kecil, tapi efeknya besar. Dengan penambahan modul tersebut, si track bisa menjadikan kendaraan bawah laut itu rechargeable, di-reuse dengan harga yang lebih terjangkau. Daripada mengirimkan kapal tiap waktu untuk mengambil SLG atau drone yang kehabisan baterai di lautan, lebih murah kalau SLG itu bisa pulang pergi begitu ke stationnya dengan jarak yang hampir tak terbatas ya, karena ada kemampuan rechargingnya kapan saja begitu. Tidak terbatas jarak, hampir dikatakan hampir karena belum bisa memecahkan masalah bila terjadi kegagalan listrik atau mesin si modul itu. Jadi dia bisa memecahkan masalah kebutuhan energi aja. Kalau masalah kegagalan mesin, kegagalan listrik itu masih belum bisa. Maka masih ada batasan gitu. Meski demikian, kemampuan recharge-nya sudah inilah menyelamatkan budget sekali, baik operasional maupun maintenance. Ini rampung ya sekali lagi 2021. Nah, selain menghemat biaya juga mengurangi polusi karena meniadakan baterai lithium gitu yang toksik, bisa saja toksik kalau dia bocor baterainya. Apalagi kalau masih menggunakan baterai lithium, hitungannya si SLG underwater drone itu bisa jadi barang yang disposable, jadi digunakan sekali waktu aja gitu. Sedangkan kalau dia bisa di recharge, bisa digunakan berkali-kali. Nah, bagaimana marketnya si produk ini? Jadi sebenarnya produknya benar-benar menjanjikan ya. Selain diakui oleh IEEE juga oleh berbagai macam lembaga, dan presentasinya juga dari CEO Yi Xiao meyakinkan gitu. Pembeli awal dari produk SeaTrack ini dari kalangan akademisi, terutama untuk keperluan tadi mengkoleksi data oceanografi, jadi sudah cocok ya dengan tujuan awalnya untuk mengusahakan biar penelitian oceanografi lebih masif lagi. Nah, tapi di sisi lain juga menarik minat militer dan pemerintah USA begitu. Sudah sering mendapatkan hadiah dari NOAA, kemudian juga diberikan kontrak kecil begitu. Hadiah yang pertama kalau tidak salah sekitar $10.000
ada banyak peluang untuk siatrek sebenarnya, untuk aquaculture misalnya. Bahkan sebenarnya kalau ada orang yang mengusahakan deep sea mining juga bisa, tapi memang agak kontroversi begitu. Lebih baik digunakan untuk keperluan research, aquaculture, dan di luar yang memberikan implikasi buruk pada lingkungan lah. Agaknya juga seperti tujuan awal, CEO Yi Chao ini memang secara spesial antusias dengan prospek SeaTrack yang memungkinkan underwater drone atau floater atau glider tadi, SLG tadi, untuk menghimpun data oceanografi untuk waktu lebih panjang begitu. Itu yang sebenarnya menjadi keinginan terbesar dari CEO sendiri. Nah, di sini ada presentasi beliau tahun 2018, bisa dilihat di sumber YouTube sebelah pojok kanan bawah. Nah, di sini diprediksi dari seri seed yang semula 3 million, 3 juta dolar, melampaui 2019, ada kemungkinan si track ini akan mendominasi pasar submarket ya, karena pesaingnya sedikit kecil gitu. Jadi kemungkinan besar dia bisa menjadi pesaing gitu. Menjadi dominator gitu. Di angka 100 juta dolar market. Kemudian melampaui 2022 si track ini merencanakan project series A-nya mengenai line produksi dan segala macam, sehingga nantinya kemungkinan bisa nembak atau masuk ke pasar 5,2 miliar dolar US. Nah, karena itu diprediksi penggunaan underwater drone itu setelah 2022 akan meningkat 2 kali lipat menjadi 5,2 miliar dolar US. Nah, target pasar itu yang akan nanti diusahakan bagaimana biar si track ini bisa mendominasi sana, karena memang teknologinya memang benar-benar eksklusif lah. Hanya si track yang punya paten untuk mengkomersialisasi teknologi yang ada di SL1 tadi, dan rencana teknologi di SLG juga gitu. Jadi memang perubahan yang dibuat oleh si track ini kemungkinan akan sangat besar nanti di bidang oceanografi. Apalagi kalau kita lihat cita-cita visi yang besar itu datang dari bagaimana biar bisa menciptakan network yang dayanya bisa disuplai dari samudera sendiri, dari samudera untuk samudera. Ini akan benar-benar berubah ini sih. Bagaimana caranya meneliti oceanografi data begitu. Cara mengkoleksinya akan banyak perubahan ke depan melalui usaha-usaha yang dilakukan si track ini. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih.